Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wildana dari kelas akuntansi reguler pagi C. Pada video ini saya akan membahas materi tentang sekuritas dilutif dan IPS. Yang pertama yaitu pengertian sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga ketika dikonversikan akan menambah jumlah saham yang beredar dan berpotensi menurunkan nilai laba per saham atau EPS. Efek dilusi ini terjadi karena peningkatan jumlah saham yang beredar menyebabkan proporsi kepemilikan dan nilai saham pemegang lama menjadi kecil. Selanjutnya adalah akuntansi untuk convertible bonds atau obligasi konversi. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar atau dikonversikan dengan sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Yang kedua yaitu pemegang obligasi bondholders memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Yang ketiga yaitu biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan atau option untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang kelima yaitu memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan. Dan yang keenam adalah memperoleh dana murah. Tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah dibanding straight debit obligation. Selanjutnya adalah obligasi konversi. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi. Yang pertama itu manfaat obligasi, bunga dan pokok yang dijamin, ditambah keistimewaan ditukar menjadi saham atau atas kehendak pemegangnya. Selanjutnya adalah dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua yaitu memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Berikutnya yaitu akuntansi untuk obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan instrumen campuran. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Perhitungannya yaitu nilai wajar dari utang konversi pada tanggal penerbitan atau dengan komponen utang dan ekuitas dikurangi nilai wajar dari komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai kini dan arus kas, sama dengan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan atau tanpa komponen utang. Implementasi metode with and without. Yang pertama, tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua yaitu tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Dan yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dan nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Berikut ini adalah contoh soal obligasi konversi, yaitu PT Global Maju menerbitkan 800 lembar obligasi konversi pada 1 Januari 2025 dengan ketentuan. Yang pertama yaitu nilai nominalnya 1 juta per obligasi, jangka waktunya ada 4 tahun, suku bunganya 6% per tahun, dibayar tiap 31 Desember, dan setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 20 lembar. Saham biasa, nilai nominalnya yaitu 10 lembar, 10.000 per lembar. Suku bunga pasar untuk obligasi non-konversi sejenis yaitu 9%, dan yang terakhir obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Berikut ini adalah jurnal saat konferensi, di mana debitnya itu ada obligasi konferensi sebesar 800 juta dan di kreditnya adalah modal saham sebesar 160 juta dan agio saham tambahan modal disetor sebesar 640 juta. Saham preferen konferensi. Adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversikan menjadi saham biasa. Saham preferen konferensi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan bila saham preferen dikonversikan atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konferensi atau pelunasan. Berikut ini adalah contoh soal saham preferen konferensi, yaitu PT Andalan Jaya mengeluarkan 1000 lembar saham preferen konferensi dengan nominal 5.000 per lembar. Saham dijual pada harga 10.000 dan jurnalnya itu ada kas,
dengan perhitungan 1000 dikali 10.000 dengan jumlah 10 juta, dan di kreditnya itu ada modal saham preferen dengan perhitungan 1000 dikali 5000 menjadi 5 juta, dan yang terakhir di kredit itu ada agio saham atau ekuitas konferensi sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah warrants. Warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya dalam 3 situasi. Yang pertama, untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hal yang didahulukan untuk membeli saham. Dan yang terakhir adalah untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Warrant dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Warrant yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. Yang pertama itu biasanya umur warrant 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Yang kedua, perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari 2 komponen. Ada contoh soal warrant, yaitu PT Nusantara Sejahtera menerbitkan obligasi yang disertai warrant dengan jangka waktu 5 tahun sebanyak 5.000 lembar warrant. Setiap warrant dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa dengan harga 10.000. Nilai nominal sahamnya yaitu 1.000. Pada saat penerbitan, harga pasar saham biasa PT Nusantara adalah 20.000 per saham. Dan untuk perhitungannya yaitu nilai wajar obligasi dengan warrant sebesar 5 miliar dan kurangi nilai wajar obligasi saja sebesar 470 miliar. Komponen ekuitas warrantnya yaitu sebesar 250 juta. Sedangkan untuk jurnalnya yaitu ada di debit itu ada kas sebesar 4.750 juta, dan di kredit ada utang obligasi sebesar 4.750 juta. Yang kedua yaitu ada kas sebesar 250 miliar, dan ada agio saham warrant 250 miliar. Ilustrasi bila investor tidak memanfaatkan warrant untuk membeli saham dan warrant menjadi kadaluarsa, yaitu agio saham atau warrant sebesar 250 juta dan agio sahamnya 250 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang EPS atau earning per share. Yang pertama yaitu pengertian EPS. EPS adalah laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dan yang kedua, menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa. Berikutnya adalah ada konsep EPS. Yang pertama itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, EPS sering menjadi fokus di investor. Dan yang ketiga, pencarian dari EPS berarti penurunan data EPS. Yang keempat itu ada penurunan dalam EPS hasil dari konferensi sekuritas lain menjadi saham biasa. Dan yang terakhir adalah shareholders ingin mengetahui besarnya penurunan dalam EPS jika terjadi pencairan. Selanjutnya ada perhitungan basic EPS dan diluted EPS. Untuk basic EPS sendiri, EPS sama dengan laba bersih dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Dan untuk diluted EPS itu ada laba bersih dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar dikurangi dengan dampak efek konversi dan dikurangi dengan dampak opsi warrant dan efek berpotensi diluktif sekuritif. Berikutnya ada struktur model simple atau basic EPS. Model sederhana saham biasa tidak mencakup saham biasa potensial yang pada saat konferensi dapat mendilusi EPS. Basic EPS sendiri itu adalah laba bersih dikurangi dividen saham prioritas dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Selanjutnya ada contoh mencari rata-rata tertimbang saham beredar. Pada PT Sukses selalu memiliki informasi sebagai berikut. Penggerak saham biasa selama tahun 2024. Yang pertama itu ada pada tanggal 1 Januari 2024 terhadap 1 juta lembar saham biasa yang beredar. Yang kedua, pada tanggal 1 April 2024 perusahaan menerbitkan tambahan 200.000 lembar saham baru.
Dan pada tanggal 1 Oktober 2024, perusahaan membeli kembali 100 lembar saham atau treasury stock. Dan yang ditanyakan itu adalah hitunglah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun 2024. Dan selanjutnya ada penyelesaiannya itu bisa dilihat dari gambar di atas. Pada tanggal 1 Januari 2024, saldo awal saham biasa beredar itu adalah 1 juta lembar. Dan pada 1 April, penerbitan saham baru seharga 200.000 lembar sebesar 1.200.000 lembar. Dan yang terakhir 1 Oktober 2024, pembelian kembali 100.000 lembar atau treasury stock itu jumlah saham beredarnya sebesar 1.100.000 lembar. Berikutnya itu rata-rata tertimbang saham yang beredar. Yang pertama itu ada periode Januari sampai Maret itu jumlah sahamnya 1 juta lembar. Dan proporsi waktunya itu 13/12 dan rata-rata tertimbangnya itu sebesar 250. Sedangkan dari April sampai September itu 1.200.000, proporsi waktunya itu 6/12 dan rata-rata tertimbangnya sebesar 600.000. Dan yang terakhir adalah Oktober sampai Desember, jumlah sahamnya itu ada 1.100.000 dan proporsi waktunya hanya 3/12 dan rata-rata tertimbangnya sebesar 275.000. Rata-rata tertimbang jumlah sahamnya semua itu ada 1.125.000. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata tertimbang jika ada stok dividennya. Seperti soal yang di atas, stok dividennya itu sebesar 10%. Sedangkan penyelesaiannya yaitu pada periode Januari sampai Maret, jumlah sahamnya ada 1 juta, lama bulannya ada 3 bulan, bobotnya yaitu sebesar 0,25 dan rata-rata tertimbangnya itu ada 250.000. Sedangkan periode April sampai September itu ada 1.200.000, lama bulannya adalah 6 bulan dan bobotnya itu 6,50 dan rata-rata tertimbangnya itu ada 600.000. Sedangkan yang Oktober sampai November itu ada 1.100.000, lama bulannya adalah 2 bulan dan bobotnya itu 2,167 dan harga rata-rata tertimbangnya itu sebesar Rp183,333. Sedangkan di periode Desember ada 1.100.000 jumlah sahamnya dan lama bulannya itu ada 1 bulan dan bobotnya itu 0,083 dan di harga sebesar 91.667. Dan untuk total semuanya itu ada 1.125.000. Dan selanjutnya itu ada mencari rata-rata tertimbang jika ada stok splitnya, yaitu PT Sukses Langsung Inovasi tadi perburukan tahun 2024. Tanggal 1 Januari 2024 itu saham beredar awalnya sebesar 2 juta dan lama periodenya itu Januari sampai Maret. Sedangkan yang kedua ada 1 April 2024 menerbitkan saham baru, sejumlah sahamnya yaitu Rp400.000. Dan selanjutnya pada 1 Oktober 2024 yaitu membeli kembali sahamnya sebesar 200.000 dalam periode Oktober sampai Desember. Dan untuk perhitungannya itu periode Januari sampai Maret jumlah sahamnya ada 2 juta, lama bulannya itu 3/12 atau 0,25 dan bobotnya itu ada 500. Dan untuk periode April sampai September itu jumlah sahamnya sebesar 2.400.000, lama bulannya itu 6/12 atau 0,50 dan bobotnya ada 1.200.000. Dan untuk periode Oktober sampai Desember yaitu jumlah sahamnya 2.200.000. Kenapa 2.200.000? Karena pada tanggal 1 Oktober itu membeli saham kembali yang artinya itu dikurangi dalam jumlah saham yang dibeli kembali itu. Untuk lama bulannya ada 3 dan bobotnya itu ada 550. Dan untuk total semua
bobot dari periode Januari sampai Desember itu sebesar 2.250.000. Sekian dari penjelasan saya tentang sekuritas dilutif dan EPS. Bila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah penjelasan, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.